Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Afiliani View dan saya akan melanjutkan bincang-bincang dengan Pak Gita. Pak Gita, tadi sudah menarik apa yang polisi-polisi di bidang perdagangan ya. Tetapi ini yang paling lagi menjadi fokus adalah perlindungan konsumen. Tadi sih sudah kita bahas sedikit-sedikit ya. Tapi perlindungan konsumen dalam arti begini. Satu, konsumen ini kadang-kadang di dalam menggunakan produk ini tidak melihat ya. Ini gunanya untuk apa, mengandung apa gitu. Kadang-kadang nih produk kosmetik, makanan, ini yang paling banyak kena dampak kepada konsumen. Nah, ini seperti apa policy di dalam Departemen Perdagangan sendiri supaya ini semakin bisa direduksi dari sisi konsumen? Yang pertama sudah terbukti banyak sekali produk-produk yang tidak mengacu atau mengikut peraturan yang ada. Dan ini pendekatan keselamatan kesehatan kita nggak mengada-ada, ya, dan konsumen memang kelihatan banyak yang belum tahu, dan ini harus diedukasi. Kedua, kita akan mengambil sikap untuk meningkatkan peraturan-peraturan, khususnya SNI. Kalau SNI itu kita baru yang wajib aja baru 83. Oh, baru wajib saja. Ini ada ribuan produk. Betul. Dan ini kita sudah duduk dengan BSN. Dan juga dengan Kementerian Perindustrian untuk supaya ini gimana bisa ditingkatkan jumlah SNI wajib, dan tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang mengacu ke basic human rights lah. Iya, betul. Nah, ini satu yang kita lakukan. Kedua, kemarin juga sudah duduk dengan Menteri Perindustrian untuk gimana kita bisa mengimplement technical regulations. Iya. Karena ini kalau SNI ya mohon maaf kadang-kadang prosesnya bisa cukup lama dan harus dinotifikasi ke WTO dan segalanya. Kita akan mengikuti koridor itu. Butuh waktu yang lama ya untuk itu ya. Betul. Yang kedua, kita akan mengangkat regulasi teknis dari kami dan juga dari Kementerian Perindustrian. Tiga, juga untuk menyikapi mengenai pelabuhan-pelabuhan mana saja barang-barang bisa masuk dari luar. Betul. Menentukan ya. Kalau tidak salah dulu Departemen Perdagangan akan menentukan 25 pelabuhan. Kalau sekarang 2. Kalau untuk hortikultura kemarin Pak Menteri Pertanian alhamdulillah sudah mengatakan bahwa dia akan membatasi di 4 titik. 4 titik. Kalau nggak salah Batam, Belawan, Ujung Pandang sama Soekarno-Hatta. Ya, Soekarno-Hatta itu yang untuk air freight yang lewat pesawat. Tapi kalau yang untuk lewat kapal itu di 3 pelabuhan lainnya. Karena kalau terlalu banyak juga bahaya, tidak bisa dikontrol sebenarnya kalau terlalu banyak. Gimana kalau barangnya itu ada penyakit atau ada apa ya? Saya bukan mau menggeneralisasi, tapi ini kan ini wajar lah untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kan di Indonesia ini kan pelabuhan kecil-kecil banyak. Kita punya 17 ribu pulau ya. Nah, ini seringkali ilegal itu masuk dari sisi-sisi ini. Nah, ini juga apakah juga sudah diantisipasi untuk hal itu? Harus diantisipasi, dan kita juga sudah mulai komunikasi dengan Bea Cukai, dengan aparat. Dan ya ini harus interdep dan harus interlembaga. Antar departemen, betul. Nah, di sisi pedagang atau pedagang yang impor, ini juga apakah sudah disosialisasi? Karena mereka merasa yang paling dirugikan ketika impor barang itu mereka sudah jual, ternyata itu kena di POM itu kena, ini tidak memenuhi standar, dia dirugikan. Nah, ini gimana antara link antara impor dengan pedagang sendiri dengan Departemen Perdagangan? Saya menyadari dan mereka harus menyadari bahwa Indonesia ini kan perekonomiannya lagi berkembang pesat. Betul. Daya belinya berkembang. Ini bukan berarti masyarakat luas ini tidak mampu membeli barang-barang yang sesuai dengan peraturan. Mereka tinggal membawa barang-barang yang mengikuti peraturan saja. Jadi di sini dari sisi pedagangnya yang harus menyadari. Harus. Dan ini harus mulai dari demand side. Betul. Kita nggak bisa main di supply side saja. Dan ini kalau nggak ada yang beli pasti orang yang nggak jualan kan gitu ya. Banyak sekali perilaku di supply side itu sangat demand pushed. Jadi dipengaruhi oleh demand. Jadi kalau demandnya itu kita sesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada, ya saya sih cukup berkeyakinan bahwa itu bisa. Bukan berarti besok akan berubah. Tapi ini akan makan waktu, dan ini kita harus konsisten aja sikapnya. Nah, ada yang menarik juga, kalau sebelum Pak Gita, saya ingat sekali antara Departemen Perindustrian dengan Perdagangan ini selalu gontok-gontokan. Yang satu bilang yang penting barang impor itu yang penting murah harga gitu kan. Tapi di sisi perindustrian yang penting industri dalam negeri harus dikembangkan dong. Nah, kalau dulu kan digabung nih perdagangan sama industri kan. Nah, sebenarnya kalau dilihat dalam kondisi sekarang, harusnya kan Departemen Perdagangan ini tugasnya adalah bagaimana melakukan ekspor barang-barang jadi
bukan barang mentah kan gitu ya. Di satu sisi impor adalah yang perlu saja gitu. Nah, ini gimana melihat link ini supaya tidak terjadi benturan-benturan? Saya sih bukannya nggak setuju dengan barang murah. Saya sangat mendukung pengadaan barang yang murah. Selama itu mengikuti peraturan untuk keselamatan kita, kesehatan kita, dan lingkungan kita. Nah, itu yang kita tekankan. Kita nggak mengada-ada di luar koridor itu. Nah, saya bukan mau menganjurkan mulai besok kita beli barang yang mahal. Sama sekali tidak. Tetap barang murah. Tetap barang murah. Dan kita juga sudah menjalin komunikasi yang cukup baik dengan bukan hanya perindustrian ya? saja, dengan pertanian juga, dengan kehutanan juga. Dan ini semangatnya pokoknya saya mau make sure ini barang-barang yang ada, barang-barang yang baik. Itu aja. Hanya protes dari produsen itu seringkali mengatakan begini, wah ini Departemen Perdagangan ini kok tidak memproteksi dalam arti industri kecil di dalam negeri gitu. Nah ini mungkin perlu juga kepada mereka ini apa sih yang perlu gitu supaya jangan hanya sekedar mengkritik tapi mereka sendiri tidak melakukan perbaikan diri gitu. Apa yang dilihat selama ini? Kalau saya sih melihat bahwa apapun yang kita lakukan dari sisi perdagangan itu harus menopang kepentingan kita untuk merangkak rantai nilai. Jangan sampai anak kita, cucu-cucu kita hanya bisa jualan batu bara saja, atau kelapa sawit saja. Betul. Ini bukan zero sum game, itu tetap harus ada. Tapi yang lain-lainnya juga harus ada hal-hal yang mengandung nilai tambah. Nah, makanya kita berkepentingan sekali untuk terus menjalin komunikasi dengan lembaga-lembaga yang lain yang bisa menopang kepentingan kita untuk merangkak ke atas di rantai nilai. Sip. Nanti kita teruskan segmen lagi karena ada hal lagi yang menarik juga mengenai dumping yang banyak juga dibicarakan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Afilian Review. Di Indonesia ini kira-kira ada 170-an barang yang dituduh dumping ya. Tapi kalau kita amati sebenarnya, ternyata produk-produk ini justru yang punya daya competitiveness yang tinggi.